Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurrohmah dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai teknik analisa bahan hayati dan membahas apa aja sih gitu di teknik analisa bahan hayati. Jadi, di teknik analisa bahan hayati itu merupakan mata kuliah yang membahas mengenai metode dalam menganalisis bahan hayati. Misalnya, bahan hayati itu ada mikroorganisme berupa tumbuhan dan juga berupa hewan. Nah, yang berupa mikroorganisme misalnya seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Kemudian berupa tumbuhan itu seperti tanaman obat, rempah-rempah, kemudian dari daun, batang, dan lain-lain. Kemudian dari hewan itu misalnya ada serangga, kemudian ada mamalia dan juga lainnya. Dan di sini ada topik yang kedua, yaitu senyawa organik bahan alam itu ada dua. Nah, apa aja sih di senyawa organik bahan alam? Yaitu ada metabolit sekunder dan metabolit primer. Baik, di sini ada metabolit. Nah, metabolit itu apa sih? Nah, metabolit itu merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, kalau metabolit sekunder itu merupakan senyawa esensial untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Contohnya itu ada karbohidrat, itu seperti gula, pati, selulosa. Kemudian ada protein, itu seperti asam amino, enzim, antibodi. Dan ada lemak. Nah, lemak itu berupa steroid, fosfolipid, dan lain-lain. Kemudian ada asam nukleat, itu DNA, RNA, kemudian vitamin, mineral, dan air. Sedangkan metabolit sekunder itu senyawa yang tidak esensial untuk kelangsungan hidup organisme. Ini lebih spesifik. Misalnya, contohnya itu ada alkaloid, itu seperti kafein, nikotin, dan morfin. Kemudian terpenoid itu minyak esensial. Kemudian ada fenol, itu asam salisilat, flavonoid, dan tanin. Kemudian ada pigmen, itu seperti karotenoid, antosianin, dan klorofil. Contohnya itu ada seperti dihasilkan dari tanaman kalau metabolit sekunder. Terus ada juga dari mikroorganisme maupun dari hewan. Selanjutnya, pada topik 2 itu ada tahap isolasi natural product itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada curiosity, extraction, separation, dan analysis. Yang pertama itu curiosity itu keingintahuan gitu. Tahap awal itu dimulai dengan rasa ingin tahu dan observasi terhadap alam. Mencari sumber senyawa alami yang potensial, misalnya seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga laut. Kemudian memanfaatkan pengetahuan tradisional tentang penggunaan tanaman obat. Kemudian selanjutnya mencari tahu dari literatur tentang senyawa alami yang memiliki bioaktivitas yang diinginkan. Yang kedua itu ada ekstraksi. Tujuannya itu untuk mengambil senyawa alami dari sumbernya. Metodenya itu ada beberapa, seperti maserasi, reflux, shocklet, superkritis CO2, dan ultrasonikasi, dan lain-lain. Dan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, misalnya jenis pelarutnya, suhu, waktu, dan metode ekstraksi yang akan mempengaruhi hasil ekstraksi. Selanjutnya itu ada separation, itu pemisahan. Tujuannya itu untuk memisahkan senyawa yang diinginkan dari senyawa lain dalam ekstrak kasar. Metodenya itu ada metode pemisahan kromatografi kolom, kemudian kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi itu seperti HPLC, dan kromatografi gas itu GC. Kemudian ada faktor yang bisa mempengaruhinya itu seperti jenis kolom, fase gerak, dan metode pemisahan yang akan mempengaruhi hasil pemisahan. Kemudian yang terakhir itu ada analisis. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa yang diisolasi. Beberapa metode analisis itu ada spektroskopi UV, kemudian spektroskopi IR, kemudian spektroskopi NMR, kemudian spektroskopi massa, dan kromatografi. Struktur senyawa itu dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai metode spektroskopi dan kromatografi. Nah, pada isolasi natural product itu adalah proses yang kompleks dan membutuhkan banyak langkah. Nah, setiap langkah itu mempunyai tujuan dan metode yang berbeda.
Nah, keberhasilan isolasi natural product itu tergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari kita sendiri. Oke, next. Ada topik 4 itu gimana sih cara menemukan produk alami. Nah, yang pertama itu ada identifikasi sampel. Dan ini lebih spesifik dari poin yang 3. Ini pengumpulan sampel, kemudian klasifikasi sampel berdasarkan spesiesnya, kemudian pengetahuan dari tradisional, kemudian ada literatur ilmiah. Kita harus mencari tahu tentang senyawa alami, apakah senyawa tersebut memiliki bioaktivitas yang diinginkan atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada ekstraksi dan fraksinasi. Ekstraksi itu mengambil senyawa alami dari sumbernya dengan berbagai metode seperti yang tadi. Kemudian ada fraksinasi. Fraksinasi itu memisahkan senyawa yang diinginkan dari senyawa lain dalam ekstrak kasar. Kemudian ada bioaktivitas. Tujuannya itu untuk menentukan aktivitas biologis dari senyawa yang diisolasi. Ada beberapa metode dari uji bioaktivitas. Misalnya ada metode yang bisa digunakan itu uji antibakteri, uji anti jamur, uji anti kanker, dan uji antioksidan. Kemudian ada isolasi dan karakterisasi. Isolasi itu memisahkan senyawa murni dari campuran senyawa. Kemudian ada karakterisasi itu untuk menentukan struktur dan sifat senyawa yang murni. Kemudian ada uji klinis, itu tujuannya untuk menentukan keamanan dan efektivitas senyawa pada manusia. Fase uji klinis itu ada fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, fase 1 itu uji pada sekelompok kecil orang. Kemudian fase kedua itu uji pada sekelompok besar orang. Ada fase yang ketiga itu uji kelompok orang yang lebih besar lagi. Dan uji yang 4 itu uji setelah produk dipasarkan. Apakah produk tersebut aman dan efektif pada manusia atau tidak. Kemudian pengembangan dan komersialisasi. Pengembangan itu pada formulasi itu mengembangkan formulasi produk yang sesuai untuk penggunaan manusia. Mungkin kemarin belum efektif dan sekarang dikembangkan formulasinya lebih efektif lagi. Kemudian produksinya secara massal, kemudian pemasaran produknya kepada konsumen. Nah, penemuan produk alami membutuhkan proses yang panjang dan kompleks. Butuh waktu, biaya, dan tenaga yang besar untuk menemukan produk alami yang aman dan efektif. Kemudian ada topik 5, yaitu apa sih pentingnya mempelajari natural product sih? Nah, mempelajari natural product itu penting untuk berbagai alasan, termasuk untuk menemukan obat-obatan baru, kemudian memahami alam, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, apa hubungannya natural product dan ekologi? Jadi, hubungan antara produk alami dan ekologi itu ada beberapa bagian utama. Yang pertama itu, misalnya pada hewan, tumbuhan, dan jamur, dan bakteri. Nah, hewan itu menghasilkan antivenom, racun, aroma penarik, feromon, dan antibakteri. Kemudian pada tumbuhan itu menghasilkan alelopati, anti jamur, dan simbiosis. Pada jamur menghasilkan anti jamur dan simbiosis. Nah, pada bakteri itu menghasilkan kemotaksis dan antibakteri. Nah, produk alami misalnya pada antivenom itu mencegah hewan memakan tumbuhan. Kemudian pada racun itu membunuh dan melumpuhkan hewan. Kemudian aroma itu sebagai penarik hewan untuk penyerbukan dan penyebaran biji. Kemudian feromon itu digunakan untuk komunikasi antar hewan, dan alelopati itu mempengaruhi perkembangan tumbuhan lain. Anti jamur itu membunuh dan menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian simbiosis itu hubungan saling menguntungkan antar dua organisme. Kemudian ada kemotaksis itu gerakan organisme tertentu terhadap suatu zat kimia. Apa sih hubungannya? Hubungannya itu menunjukkan hubungan antar produsen dan produk alami yang mereka hasilkan. Kemudian produk alami dan ekologi itu berhubungan gitu. Kemudian contohnya itu antivenom itu dihasilkan tumbuhan dapat membantu melindungi mereka dari herbivora. Kemudian racun itu dihasilkan hewan dapat membantu mereka menangkap mangsa, dan feromon itu dihasilkan serangga dapat membantu mereka menemukan pasangan. Alelopati itu dihasilkan tumbuhan dapat membantu mereka bersaing dengan tumbuhan lain. Kemudian anti jamur dihasilkan jamur dapat membantu mereka melawan infeksi, dan simbiosis antar tumbuhan dan bakteri itu dapat membantu tumbuhan mendapatkan nitrogen. Jadi mereka memiliki peran penting dalam ekologi. Mereka membantu organisme untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan berinteraksi
dengan satu dan lainnya. Kemudian selanjutnya bahas lebih lanjut mengenai apa saja produk metabolit sekunder dan primer. Di sini metabolit primer itu termasuk ke dalam karbohidrat, asam amino, peptida, protein, asam nukleat, lipid dan lain-lain. Kemudian metabolit sekunder itu termasuk steroid, terpen, dan alkaloid dan lainnya. Nah, yang pertama itu terpenoid dan steroid. Terpenoid dan steroid itu misalnya pada minyak asteri yang dikatakan sebagai isopren. Bau daumin yang baru ditumbuk seperti banyak bau tumbuhan lainnya disebabkan adanya senyawa C10 dan C15 yang mudah menguap di dalam tanaman yang disebut dengan terpen. Nah, terpenoid itu memiliki berbagai struktur yang tampaknya tidak berhubungan, dan sedangkan steroid adalah terpenoid yang dimodifikasi yang memiliki kerangka karbon tetrasiklik yang sama. Kemudian ada alkaloid. Alkaloid itu senyawa yang besar yang beragam lebih dari 10.000. Contohnya itu mengandung gugus amina dasar dalam struktur yang diturunkan secara biosintetis dari asam amino. Kemudian ada asam lemak. Nah, asam lemak itu diketahui ada sekitar lebih dari 10.000 yang dibiosintesis dari prekursor asetil sederhana seperti asetil CoA dan metil CoA. Itu berasal dari asam lemak yang umumnya memiliki sebagian besar atom oksigen yang dihilangkan, namun poliketida. Oke, lanjut ke topik yang ke-6, itu ekstraksi itu apa aja sih dan ada berapa, dan jelaskan. Di sini ada ekstraksi solid-solid, liquid-liquid, dan solid-liquid. Ada metode percolation, maceration, chocolate extractor, Makugawa, stream distillation, supercritical fluid, dan solid phase. Di sini dijelaskan dulu yang solid-solid. Ekstraksi cair-cair itu merupakan teknik yang penting untuk memisahkan dan memurnikan zat. Nah, teknik ini tuh digunakan dalam berbagai industri seperti industri farmasi, makanan, dan pengolahan limbah. Ada beberapa aplikasi ekstraksi cair-cair, itu pemisahan senyawa organik dari campuran seperti industri farmasi dan makanan. Kemudian ada pemurnian logam, itu dengan digunakan untuk memurnikan logam dengan memisahkan dari pengotornya. Kemudian ada pengolahan limbah, itu untuk mengolah limbah dengan menghilangkan kontaminan. Kemudian selanjutnya itu ada ekstraksi liquid-liquid atau ekstraksi padat-padat. Nah, pada ekstraksi padat-padat itu adalah teknik yang penting untuk memisahkan dan memurnikan zat. Nah, teknik ini tuh digunakan seperti tadi, itu ada industri, farmasi, makanan, dan pengolahan limbah juga. Pada ekstraksi padat-padat ini pada awalnya mengandung padatan yang mengandung zat pelarut yang ingin diekstraksi. Kemudian pelarut padat digunakan untuk mengekstraksi zat pelarut dari padatan utama. Nah, nanti si padatan utama, padatan awal itu dan pelarut dicampur dan diaduk dengan baik. Nah, campuran itu disaring untuk memisahkan padatan hasil ekstraksi atau residu dari larutan yang mengandung zat terlarut. Kemudian larutan yang mengandung zat terlarut dapat dipekatkan atau diproses lebih lanjut untuk mendapatkan zat terlarut murni. Kemudian selanjutnya padatan hasil ekstraksi atau si residu tadi itu dapat dibuang atau diproses lebih lanjut untuk mendapatkan zat lain yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya itu ekstraksi cair padat. Nah, pada awalnya itu si padatan itu mengandung zat terlarut yang ingin diekstraksi. Kemudian pelarut cair digunakan untuk mengekstraksi zat terlarut dari padatan awal. Nah, padatan awal dan pelarut itu dicampur dan diaduk dengan baik. Nah, nanti campurannya itu disaring untuk memisahkan si padatan hasil ekstraksi atau residunya dari larutan yang mengandung zat terlarut. Nah, larutan yang mengandung zat terlarut itu dapat dipekatkan atau diproses lebih lanjut. Kemudian seperti tadi itu nanti residunya dapat lebih lanjut dibuang atau diproses lebih lanjut. Pada ekstraksi cair padat itu jenis pelarutnya itu biasanya pelarut cair itu air. Nah, air itu merupakan pelarut yang murah dan dapat gitu. Kemudian metodenya itu menggunakan alat pengaduk, digunakan untuk pencampuran padatan awal dan
pelarut cair yang baik agar proses ekstraksi itu berlangsung optimal. Kemudian ada penyaringan, itu seperti ada alat penyaring vakum itu untuk mempercepat proses penyaringan dan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Oke, selanjutnya dilakukan beberapa metode. Itu ada percolation, itu metode ekstraksi menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan si pelarut secara perlahan melalui bahan tanaman yang telah halus atau serbuk itu yang ditempatkan pada perkolator. Kemudian ada maserasi. Maserasi itu metode ekstraksi yang sederhana dengan cara merendam bahan tanaman dalam pelarut selama waktu tertentu. Kemudian dibantu juga dengan pengadukan sesekali. Kemudian ada chocolate extractor, itu metode ekstraksi berkesinambungan yang menggunakan pelarut yang dipanaskan dan diuapkan, kemudian dikondensasi dan diteteskan kembali ke wadah berisi sampel. Kemudian ada Geldal method, itu umumnya digunakan untuk analisis kandungan nitrogen total. Kemudian ada steam distillation, itu distilasi uap air, itu metode pemisahan komponen yang mudah menguap dengan menggunakan uap air. Kemudian ada supercritical fluid extraction, itu menggunakan fluida superkritis, yaitu fluida yang berada pada kondisi tekanan dan temperatur di atas titik kritisnya sehingga memiliki sifat cair, sifat antara cair dan gas. Kemudian ada SPA, extract fase padat atau solid phase extraction, itu metode pemisahan dan pemurnian analit menggunakan fase stasioner padat dan fase berupa pelarut. Nah, pada beberapa pemilihan teknik ekstraksi itu tergantung beberapa faktor seperti sifat senyawa yang ingin diisolasi, kemudian kelarutan senyawa dalam pelarut, kemudian ada sensitivitas senyawa terhadap panas, kapasitas sampel, dan ketersediaan peralatan dan biaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.